Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan. Wabil khusus berkaitan dengan aliran-aliran kepercayaan atau ajaran-ajaran yang sesat dan sebagainya dalam perspektif pandangan Islam. Telah hadir dua narasumber kita. Yang pertama yaitu Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, yaitu Bapak Mas Yudi. Ya. Beliau nggak mau ditambah-tambah kiri kanannya, katanya singkat saja Pak Mas Yudi. Ya. Karena itu kita kasih penghargaan dengan satu pantun saja, Pak. Bunga anyelir, bunga kemboja. Pak Mas Yudi hadir, kita bahagia. Tepuk tangan ini. Ya. Berikutnya tidak asing lagi pimpinan kita yang beliau juga akan menyampaikan arahan untuk kita semua, yaitu pada hari ini, yaitu Bapak Profesor Dr. Utang nanti akan menyampaikan arahan kepada kita hal yang penting bagi kita semua dalam rangka penguatan konsolidasi. Ya. Dan kemudian juga tidak asing, ya, itu Profesor Dr. Paina Singka Subekti. Ya. Ya. Terima kasih Ibu Hajah Palina hadir dengan kita, akan menyampaikan juga paparannya nanti kepada kita ya, untuk mendampingi kita semua bersama-sama. Nah, kepada Pak Mas Yudi, kita ada cukup waktu untuk diskusi pada hari ini, Pak ya. Sesuai dengan yang terjadwal ya Pak ya. Ya, jadi dari apa berkaitan dengan konsolidasi sinergitas umat Islam sebagai upaya menangkal berbagai aliran dan penyimpangan, begitu ya. Mungkin masing-masing narasumber nanti kita beri waktu yang cukup sekitar 20 menit ya. Selanjutnya nanti kita akan buka forum diskusi ya, secara lebih luas. Kepada para hadirin tentu kami minta nanti selain pandangan-pandangan kritis juga masukan-masukan bagi Komisi Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan. Ini sangat penting ya, karena munculnya berbagai aliran-aliran dan ajaran yang sesat itu sangat dinamis ya, sangat dinamis sekali, dan ini perlu sikap waspada kita, proaktif kita untuk memberikan informasi laporan kepada kita semua, dan ini juga tidak hanya kepentingan umat MUI, bahkan kepentingan negara. Oleh karena itu, Praputang izin kita persilakan dulu Pak Mas Yudi ya, untuk menyampaikan paparannya. Silakan, Pak. Baik, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita sekalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati moderator, yang saya hormati para narasumber, siap, dan juga tentunya yang saya hormati para pengurus MUI ya, MUI Pusat, dan para hadirin sekalian, semuanya dari MUI ya, yang ikut langsung melalui langsung di tempat ini, dan juga yang melalui daring ya, hadir seluruh Indonesia. Semoga lancar ya, semoga bisa didengar ya. Yang pertama adalah bahwa Pak Jaksa Agung karena ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, mohon maaf tidak bisa hadir
pada kesempatan hari ini menugaskan Pak Jaksa Agung Muda Intelijen. Namun Pak Jaksa Agung Muda Intelijen kebetulan ada kegiatan Pak di tempat di luar kota sehingga memerintahkan saya Mas Yudi, Sekretaris Jaksa Agung Muda Intelijen yang kantornya di Blok M ya, untuk hadir di sini mewakili beliau untuk menyampaikan beberapa hal yang mungkin dipandang perlu pada kesempatan rapat koordinasi ini. Semoga ya bisa, walaupun pimpinan tidak bisa, tapi semoga bisa setidaknya bisa memberi hal-hal yang disampaikan pimpinan, saya bisa menyampaikannya. Yang pertama adalah saya mengajak para hadirin sekalian kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hanya atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kita bisa berkumpul di sini dalam kondisi yang sehat dan semoga lancar untuk maksud dan tujuan kita untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang berikutnya tentunya sholawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW, keluarga dan sahabatnya, dan saya sendiri, dan semoga kita yang menjadi umatnya kita bisa melaksanakan tuntunan dan ajarannya dan nanti bisa mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, saya dikasih waktu 20 menit padahal udah saya siapin untuk 2 jam ini Pak. Tapi singkat-singkat aja ya, mungkin saya mengenalkan tentang posisi kejaksaan dan beberapa hal yang berkaitan dengan kejaksaan, termasuk tentunya ya kebijakan pemerintah ya. Sebelum saya sampaikan beberapa hal, boleh saya ngikutin ini aja biar cepat ya. Ini karena 20 menit, slide saya berapa itu, sekitar di atas 20. Mungkin yang pertama, slide pertama ada pidato Pak Presiden. Coba yang operatornya minta tolong ya. Ini arahan Pak Presiden. Saya waktu itu datang di Sentul, saya sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat. Jadi saya baru menjabat sesjam Intel ini baru sekitar 2 minggu lebih lah Pak di Blok M itu. Saya tadinya Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, masih hangat. Waktu saya datang Pak Presiden memberikan arahan kepada waktu itu kumpul beberapa menteri, terus para anggota Forkopimda, Kajati, Kapolda, Pangdam, dan Gubernur ya. Jadi beliau menyatakan jamin kebebasan beragama, jangan sampai konstitusi kalah oleh kesepakatan. Berikutnya coba video berikutnya, videonya, slide berikutnya. Nah ini coba diputerin 1 menit, nggak ada 1 menit. Videonya bisa diputar? Belum dicoba tadi kali ya. Oke, bisa nggak? Kalau nggak bisa lanjut. Oke, kalau nggak bisa nggak apa-apa, lanjut aja bahwa Pak Presiden intinya begitu. Intinya bahwa supaya bahwa kebebasan beragama itu harus dijamin sepenuhnya oleh negara, termasuk di dalamnya aliran kepercayaan ada di masyarakat ya gitu. Lanjut saja, apa-apa. Aku nggak baca narasi, jadi slide aja. Fahri nggak bisa bantu? Nggak apa-apa, ini nggak usah diputar, slide berikutnya aja. Slide berikutnya aja.
Baik, mungkin sambil nunggu slide yang agak bermasalah, saya hanya akan menyampaikan bahwa sebenarnya seperti apa sih aliran kepercayaan atau aliran keagamaan ya. Kita tahu kalau sebenarnya di dunia ini banyak sekali aliran keagamaan. Ada banyak sekali ya, ada 4.000 lebih kalau nggak salah di negara di dunia deh. Di dunia itu 4.000. Nah, kenapa di Indonesia juga banyak sekali aliran? Kenapa ini? Nah ini tentunya terbentuknya suatu aliran kepercayaan ini karena kondisi ya, karena kondisi konsekuensi politik dan karena sosiodemografi bentuk Indonesia yang multikultur ya, itu sehingga konsekuensinya ya banyak aliran kepercayaan di Indonesia. Ini bolak-balik dari urutannya nih. Slide-nya nggak bisa dari depannya ya. Itu tadi bisa tuh. Coba satu-satu aja. Tadi bisa itu. Presiden. Bisa ya? Tadi bisa. Oke, kalau putar ya silakan. Kita dengarkan. Beragama dan beribadah itu dijamin oleh konstitusi. Suaranya dibesarkan nggak bisa? Dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, pasal 29 ayat 2. Lagi dijamin oleh konstitusi. Ini harus ngerti. Dandim, Kapolres, Kapolda. Kepotong-potong ya. Beragama dan beribadah itu dijamin oleh konstitusi kita. Dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, pasal 29 ayat 2. Iya. Iya, kurang jelas. Ayo kita lanjut aja, yuk. Silakan, waktunya saya dikasih waktu cuma 20 menit ya. Ayo, bisa dibantu Kak slide-nya? Aku nggak di-print kan maksudnya. Baik ya, yang disampaikan Pak Jaksa Agung, Pak Presiden ini bahwa ya sebenarnya yang disampaikan itu bahwa setiap orang itu berhak pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum ya. Ini juga yang jelas ini pasal 29 itu negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya. Nah, di sini nih sebenarnya nanti akhirnya timbul putusan Mahkamah Konstitusi ya. Yuk lanjut ya. Ini beberapa dasar hukum ya yang ada hubungannya dengan pengawasan aliran kepercayaan dan kepercayaan masyarakat ya. Lanjut saja kemudian tim koordinasi Pakem. Nah, ini juga kita kenapa kejaksaan konsen dan turut dalam pengawasan aliran kepercayaan. Ini juga bahwa berdasarkan Undang-Undang 17 2011 tentang intelijen negara ini di pasal 9 kejaksaan juga merupakan salah satu penyelenggara intelijen negara. Apa sih kenapa saya tampilkan di sini? Karena di intelijen negara itu mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk melakukan pendidikan, pengamanan dan penggalangan. Nah, ini bukan hanya di kejaksaan saja, tapi beberapa lembaga atau kementerian itu mempunyai aparat intelijen. Inilah yang sebenarnya menjaga negara ini ya berkoordinasi untuk melakukan cegah dini dan deteksi dini terhadap beberapa hal yang bisa saja mengganggu ketertiban umum atau mengganggu keberlangsungan pemerintah negara. Nah, kemudian juga saya tampilkan sini peraturan Jaksa Agung nomor 5 tahun 19. Ini bunyinya apa nih? Ini tentang tim koordinasi pengawasan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan dalam masyarakat.
Ini saya hanya mengenalkan saja. Yuk lanjut. Kemudian kejaksaan ini diberi kewenangan menyelenggarakan pengawasan aliran kepercayaan ini juga ada di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang kejaksaan. Ini Undang-Undang Kejaksaan yang baru kemarin tahun 2001 yang merubah Undang-Undang Kejaksaan Nomor 16 Tahun 2024. Di pasal 30 ayat 3 huruf D dan kemudian di huruf E juga kejaksaan diberi kewenangan melakukan pencegahan, penyalahan dan atau penodaan agama. Di beberapa case kejaksaan juga bersama-sama dengan Mendagri dan Menteri Agama membubarkan untuk melakukan pencegahan terhadap aliran kepercayaan masyarakat yang menyimpang ya, gitu. Kemudian lanjut, lah ini dasar pembentukan dan keantukan PAKEM. PAKEM itu pengawasan aliran kepercayaan. Ini kenapa saya tampilkan di sini juga bahwa susunannya itu tim PAKEM pusat, tim pengawas aliran kepercayaan di provinsi dan juga kabupaten kota kita terbentuk sampai sana karena ada Forkopimda, ada Kepala Kejaksaan Negeri, ada Polres, ada Dandim. Oke, selanjutnya ini gambaran saja. Tugasnya apa tim PAKEM ini? Nah, ini karena kejaksaan sebagai koordinator atau sebagai ketua, tugasnya di sini dirinci ini. Ini dari tugasnya menerima dan menganalisa laporan, terus kemudian meneliti aliran kepercayaan, terus mengajukan laporan. Nah ini nanti bisa di-share ke panitia untuk sebagai tambahan untuk bisa dijadikan pengetahuan atau bisa dijadikan bahan diskusi ya. Kemudian fungsinya juga menyelenggarakan rapat, menyelenggarakan pertemuan. Ini bisa dibaca, ayo lanjut saja. Keanggotaannya gini, susunannya itu bahwa ketua merangkap anggota itu Pak Jaksa Agung, kemudian wakil ketua merangkap anggota itu Jaksa Agung Muda Intelijen, terus sekretaris ini yang biasa teman-teman dari MUI itu juga berhubungan langsung nih untuk pelaksanaan. Ini sebenarnya itu selalu dengan Direktur B ya. Direktur B itu salah satu direktur di Jam Intel, kemudian sekretaris duanya Kasubdit pengawasan nih, kebetulan ada ini Pak Sahrir Harap, ini berdiri dulu nih, tadi belum sempat ini. Nah ini mohon maaf Pak Sahrir, ini Kasubditnya. Nah anggotanya tuh ya dari beberapa kementerian, dari Mendagri, dari Kementerian Agama, dari Pendidikan dan Kebudayaan, dari Mabes TNI, Mabes Polri, dari Badan Intelijen Negara, dari FKUB, itu yang pokoknya. Terus selanjutnya ruang lingkup ya. Ini bahwa sebenarnya adanya penyebaran atau paham atau aliran ini kenapa bisa terbentuk, bisa seperti yang saya sampaikan tadi ya, bahwa terbentuknya hadirnya aliran kepercayaan itu karena ada setidaknya 4 hal ini. Karena pemikiran, karena pemahaman, atau karena penafsiran, dan pelaksanaan ajaran atau paham aliran kepercayaan masyarakat yang kemudian itu meresahkan masyarakat. Karena diindikasikan menyimpang atau sesat, atau bahkan menodai, menghina atau merendahkan suatu aliran kepercayaan masyarakat dan suatu agama yang dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan dalam masyarakat serta dapat merusak mengganggu kerukunan umat beragama. Nah, kita concernnya di sini, aliran kepercayaan seperti apa yang kita titik beratkan atau kita terus kita pantau, kita awasi ini terhadap ajaran atau paham yang seperti ini, yang meresahkan masyarakat. Lanjut, kemudian apa upaya kejaksaan ya terhadap aliran kepercayaan atau keagamaan yang menyimpang atau meresahkan ini. Nah, ini ada tugas pokok dan fungsi kita, ini saya sampaikan duluan nih sebagai pengenalan yang mungkin
banyak yang sudah koordinasi dengan kejaksaan, tapi ada beberapa di antara kita juga ini untuk menyegarkan kembali ya. Saya selalu di setiap pertemuan juga kita, karena di provinsi kita juga bentuk dan kita rapat, selalu rapat ya secara berkala untuk supaya menginventarisir hal-hal atau permasalahan yang ada gitu. Kejaksaan mempunyai tugas secara preventif. Nah, ini melalui sosialisasi atau penyuluhan hukum atau penerangan hukum. Nah, ini memang dalam prakteknya ya, aliran kepercayaan atau aliran keagamaan yang menyimpang itu kan kadang-kadang juga karena ketidaktahuan. Banyak yang ya kalau tokoh pendirinya itu memang dengan suatu tujuan atau suatu maksud tertentu akhirnya mengajak orang-orang yang tidak berpendidikan atau kurang pendidikan, tidak mendapat layanan pendidikan, tidak ada kesempatan pendidikan, sehingga di pelosok-pelosok itu banyak sekali di situ. Saya sering kalau ke daerah-daerah itu kayak gitu, sehingga dia mudah dipengaruhi. Nah, upaya kita ini kadang-kadang kita memang kita rapatkan, yaitu warga kita juga yang harus dilindungi gitu. Sehingga kita kedepankan juga sosialisasi penyuluhan hukum dan penerangan hukum, bahwa ajaran yang dia lakukan atau yang diterima itu salah gitu. Nah, itu kita biasanya kita juga lakukan pertemuan, kita diskusikan, kita sadarkan untuk supaya mereka melaksanakan ajaran itu dengan benar gitu, sesuai dengan tuntunan agama misalnya. Atau kalau aliran kepercayaan ya yang sesuai gitu, yang tidak meresahkan, yang tidak bertentangan. Karena ada kriteria kan yang bertentangan tuh, yang meresahkan tuh seperti apa gitu. Terus kita ya upaya preventif ini pencegahan, artinya supaya tidak berkembang, supaya tidak meluas, dan ya kita cegah supaya itu menjadi tidak terjadi dan tidak menyebar luas gitu. Kemudian kerjasama dan koordinasi dengan instansi dan pejabat pemerintah. Memang kita selalu tidak kita putuskan sendiri, tapi dengan pendapat dari instansi lain, termasuk dari MUI ya. Kita kemarin juga dari itu juga ada, kita pasti minta kajian dari MUI gitu. Kemudian melakukan pendekatan keagamaan atau kepercayaan dengan melalui jalur agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ya kita pasti kita panggil, kita klarifikasi seperti apa sebenarnya ajaran itu gitu. Itu upaya-upaya preventif. Nah, kemudian kita juga represif, penindakan juga. Jadi kalau sudah sifatnya memang melakukan tindak pidana, ada unsur-unsur pasal dalam undang-undang memang udah dilanggar, ya kita tindak lanjuti dengan penegakan hukum. Misalnya dengan kita laporkan kepada pihak penyidik ya, dengan pakai 156 KUHP ya, tentang penodaan agama untuk diproses. Walaupun ini sebenarnya perlu untuk melakukan penindakan itu dengan berbagai macam pertimbangan. Kenapa? Sekali lagi kita biasanya itu kita pertimbangkan situasi dan kondisi dan rasa batin masyarakat itu. Walaupun beberapa case ya juga kita tidak lanjuti dengan penegakan hukum gitu. Baik, lanjut. Ya ini hanya bagian penanganan pengawasan aliran kepercayaan saja, bahwa kita ini juga banyak sekali kita selalu update, karena aliran kepercayaan pun banyak juga ini. Kita juga selalu dari daerah-daerah itu ada laporan, terus kemudian ya kita prosesnya itu kita telaah ya. Terus seandainya dalam telaah itu ada indikasi penyimpangan yang mengganggu
ketentraman dan ketertiban umum, kita rapatkan, kita rekomendasikan, ya nanti tindak selanjutnya apakah ini administrasi atau ini langsung ke penegakan hukum justisial. Ayo lanjut, saya akan bahas masalah yang bukan update ya sebenarnya, tapi ini masih menjadi perbincangan itu yang tentang putusan MK itu. Lanjut. Ya lanjut saja. Terus ini ya ini sebaran ya, sebaran tentang aliran kepercayaan ini. Oke, lanjut saja. Lanjut. Oke, terus ini apa nih? Ini nih, ini yang saya mungkin yang akan saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini, bahwa adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 97 tahun 2016 ini. Ini dilandasi bahwa MK berpendapat bahwa berpendirian bahwa terhadap pemaknaan agama dan aliran kepercayaan yang secara konstitusional merupakan hak dasar warga negara yang harus diberlakukan secara adil. Dan menurut putusan MK ini di dalamnya itu mencakup hak untuk menganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah bagian dari hak asasi manusia dan kelompok hak-hak sipil dan politik. Ya. Kemudian hak asasi yang bersumber pada hak alamiah, tentunya hak ini melekat pada setiap orang karena ia juga manusia. Dan hak asasi ini bukan pemberian negara. Kemudian tentunya putusan ini saya berpendapat ini bukan suatu yang bernilai doktriner, tapi melainkan juga telah menjadi norma dan hukum dasar, dan oleh karena itu mengikat kepada seluruh cabang kuasa negara dan warga negara. Oleh sebab itu putusan ini juga dituangkan secara normatif. Ini juga penafsiran agama dan aliran kepercayaan ini memiliki hak yang sama seperti yang saya sampaikan tadi di pasal 28E ayat 1 dan ayat 2 serta pasal 29 ayat 2 KUHP. Kemudian di dalam putusan tersebut juga menegaskan bahwa pengakuan terhadap aliran kepercayaan dan secara tegas mengatakan bahwa agama itu berbeda dengan aliran kepercayaan. Oleh sebab itu putusan ini menempatkan aliran kepercayaan dalam langgam hak asasi manusia yang harus dihormati, yang harus dilindungi, dan bukan dalam konteks melahirkan agama-agama baru. Tentunya ini juga berbeda ya antara agama dan aliran kepercayaan. Kemudian rujukan utama dalam putusan tersebut ya bahwa warga negara Indonesia wajib menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan Yang Maha Esa dengan cara memeluk agama dan kepercayaan yang diyakininya dan beribadah sesuai dengan keyakinan sepanjang tidak bertentangan dengan syariah yang sudah disepakati bersama. Putusan ini tentunya menegaskan bahwa agama merupakan identitas yang wajib dimiliki oleh setiap warga negara, dan yang tidak boleh berkembang itu adalah paham yang tidak beragama atau ateis ya, atau tidak meyakini adanya Tuhan Yang Maha Esa sehingga tidak memiliki identitas agama. Itu ya beberapa hal yang saya sampaikan. Kemudian bahwa dari hasil pemetaan kita ya masih ditemukan adanya permasalahan terhadap putusan MK tersebut ya. Antara lain ini juga aliran kepercayaan itu banyak yang masuk surat kepada kita nih, mereka masih menjadi permasalahan terhadap layanan administrasi dan kependudukan, terus layanan pendidikan, juga akses atas pekerjaan, kemudian kebebasan untuk melaksanakan ritual, dan
adanya stigmatisasi negatif. Memang yang terjadi di masyarakat itu, ini makanya dengan penekanan dan pernyataan dari Pak Presiden ini tentunya kita juga harus laksanakan putusan MK ini dan sampai dalam tataran bawah dalam pelaksanaan itu. Ini beberapa hal yang menjadi permasalahan ini semoga kita juga bisa menjadikan bahan diskusi untuk menjadi permasalahan supaya kita juga bisa menjamin hak-hak para penganut aliran kepercayaan. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, itulah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Saya takut juga waktunya berlebih, tapi intinya nanti mungkin kita bisa diskusi untuk ya tukar pikiran seperti apa, dan kalau ada permasalahan kita cari jalan keluarnya pada kesempatan siang hari ini. Untuk itu dari saya terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Mas Yudi yang telah menyampaikan informasi kepada kita. Bagaimana beliau menjelaskan kebijakan dari pemerintah dan mendudukan persoalan berbagai paham aliran kepercayaan yang ada. Tentu ini sebagai informasi awal buat kita semua. Beliau tentu tidak akan menutup diri untuk terbuka mendiskusikan berbagai persoalan-persoalan yang berkaitan dengan masalah-masalah aliran dan penyimpangan ajaran sesat yang di Indonesia terus berkembang secara dinamis ya. Baiklah, sebelum kita buka termin, izin kita minta dulu pembicara berikutnya ya, Pak Mas Yudi. Bapak Ibu, Pak Yai, Ustadz, kita dengarkan arahan dari Pak Sekjen ya, Pak Dr. Haji Amir Shah Tambunan. Kami persilakan Pak Sekjen. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Yang saya hormati Pak Ses Jam Intel, Pak Mas Hudi. Di sini ada Pak Mas Hudi Suhud. Ada Pak Mas Hudi. Teman saya yang sering komunikasi. Izin Pak Ses. Pak dengan Sahuta Horas. Beliau itu kalau sudah soal urusan MUI ya luar biasa Pak, serius. Tanpa kenal waktu terus konsultasi. Kemudian ada hadir Pak Wantim Dewan Pertimbangan, Pak Utang, Ibu Palina, dan Bapak Ibu hadirin sekalian, baik secara Zoom maupun secara offline. Saya ada dua hal ini. Pertama, saya mau meneruskan Pak Sesjam Intel. Kalau kita sudah mengetahui ada aliran sesat, ada slide-nya saya oleh panitia bisa menampilkan. Terus mau kita apakan saudara kita ini? Itu yang terpikir bagi saya. Yang kedua Pak Ses, bagaimana orang supaya tidak sesat? Itu penting sekali. Tadi saya garis bawahi apa yang disampaikan itu. Nah, orang yang terlanjur kita apakan? Tentu harus kita bimbing. Kenapa? Karena ini saudara kita. Untuk apa? Untuk kembali ke jalan yang benar. Itu. Ya. Tapi memang tidak mudah. Kenapa tidak mudah, Pak? Karena dalam alam pikiran mereka itu sudah sampai kepada tingkat pokoknya gitu. Pokoknya kalau bahasa Mas Taryono itu. Pokoknya gitu. Ya kan? Hidup matinya di situ. Nah, ini yang repot nih. Ya kan? Hidup matinya di situ.
Nah kalau sudah hidup matinya di situ, ya terus diapain? Nah coba terus ke beberapa contoh aja itu yang sudah dinyatakan sesat itu saya ingin sampaikan. Misalnya terus slide berikutnya, Islam Jamaah, ya kan? Ahmadiyah, kan? Terus apa lagi? Sholat 2 bahasa. Ada sholat 2 bahasa. Itu. Nah, dan lain-lain. Ya, kalau Syiah belum. Syiah itu kita perdebatannya masih sangat tajam sekali. Wahabi juga belum. Jangan juga sembarang kita mengatakan sesat, nggak boleh. Kita harus ekstra hati-hati. Karena begitu sebuah aliran dinyatakan sesat, itu pertanggungjawabannya memang tidak mudah. Pertanggungjawabannya, Pak, dunia akhirat. Bukan hanya dunia saja. Kalau jam Intel tadi dunia saja kali secara hukum. Tapi MUI akhirat. Jangan sampai ada orang mengatakan begini, enak aja MUI memfatwakan sesat. Terus gimana? Itu haknya Allah. Kalau gitu kirim aja surat sama Allah kepada yang terhormat Allah Subhanahu wa taala. Apakah sebuah aliran itu sesat atau tidak? Itu orang bilang, ini orang normal atau gimana? Kenapa disuruh ngirim surat ke Allah Subhanahu wa taala? Padahal para ulama, ilmuwan, umara, ulama, cendekiawan diberi kewenangan untuk mengatakan sesuatu sesat tidak. Sekarang latar belakangnya apa? Ada 2. Tadi Pak Jasas Jaminta sudah mengatakan, mulai dari pasal 29 ayat 2. Ya, di sini jelas ada kemerdekaan, ada kebebasan untuk memilih keyakinan. Dari sinilah pintu masuk kebebasan ini. Tapi kebebasannya tidak bertanggung jawab. Kita minta kebebasannya yang harus bertanggung jawab. Oke, sekarang slide kedua. Yang kedua, lanjut. Nah, jadi kita coba lihat ya, bahwa ini menjadi propaganda ya, propaganda Pak Ses ya. Apalagi jelang pemilu ini. Kenapa jelang pemilu banyak aliran muncul? Sebab ini bukan tidak mungkin, sangat mungkin ada aktor. Karena gampang Pak Ses. Seorang tokoh begitu masuk dinyatakan dilindungi oleh seorang tokoh. Yang penting suara. Mulai dari haram jadah sampai sejadah. Dikumpuli suara. Ini harus hati-hati. Dan MUI nggak bisa seperti itu. Jadi harus kita clearkan ini. Karena itu definisi suatu agama yang katakan sesat apabila sebuah aliran tidak mewajibkan sesuatu yang dihukumkan wajib. Berdasarkan ijtima ulama. Jadi yang wajib disunatkan, yang sunnah diwajib dan seterusnya. Dibolak-balik hukumnya. Ya kan? Nah, karena itu ditambah lagi dengan 10 kriteria yang sudah disebutkan oleh MUI. Lanjut. 10 kriteria itu ya ini yang saya katakan tadi. Islam Jamaah, Ahmadiyah, Iqrar Sunnah, Al-Qur'an suci, menamakan agama yang luar biasa. Ini fatwanya sudah keluar semua nih. Al-Qiyadah Islamiyah berubah menjadi apa Pak Utang? Al-Qiyadah menjadi Al-Ghafatar. Jadi aktornya itu juga, nggak kapok juga deh. Sudah masuk tapi masih buat aliran sesat. Lanjut. Nah, sebelum saya sampai ke 10 kriteria ini begini. Islam Jamaah tadi itu sudah menjadi pengetahuan umum, tukar baju. Ya kan? Menjamah menjadi LDI. LDI ini sudah perhatian khusus di MUI. Sampai ke Mukernas kemarin sudah kita keluarkan rekomendasi kebijakan MUI karena masih dalam pembinaan, maka pimpinan yang ada di LDI yang ada di MUI kita minta untuk dinonaktifkan. Gitu Pak Sarin. Itu kebijakan, putusannya bukan saya, bukan Pak Utang dan bukan Bu Palina sebagai sekjen. Tapi putusannya Mukernas. Kenapa? Karena 2 kali datang ke MUI minta kami kembali kepada paradigma baru. Tapi faktanya di lapangan enggak tuh. Kita aja dilecehkan. Kita nggak mau institusi Mahkamah Agung dilecehkan. Dan kita nggak mau institusi MUI dilecehkan. Gitu Pak. Ya. Nah, ini pembinaan tanggung jawab kita semua.
Dan itu tanda tangan di atas meterai. Dan mereka datang secara ikhlas kemari untuk minta dibina. Tapi ketika mau dibina nggak mau. Itu gimana? Nah, terserah nanti kita yang hadir di forum ini, baik yang Zoom maupun yang langsung. Mau kita apakan? Ya kalau saya sih sederhana aja. Mau dibina monggo, nggak mau ya sudah. Ya kan? Kan gitu aja. Nanti justru mereka yang memberatkan dirinya sendiri. Kayak gitu aja. Nah, jadi 10 kriteria ini sudah menjadi standar di MUI dan saya yakin pemerintah juga sudah memberikan perhatian terhadap 10 kriteria ini. Gitu Pak Ses ya. Jadi rujukan. Dan ini waktu saya Sekretaris Komisi Pengkajian Pak Utang ketua komisi waktu itu. Tahun 2000 berapa Pak? Kira-kira 15 tahun lalu. Tahun 2000-an. Enggak. Sebelumnya 98 ya. Jadi ini sudah menjadi pengetahuan umum kita semua. Jadi intinya mengingkari salah satu rukun iman itu jelas ya. Begitu juga meyakini dan atau mengikuti akidah yang tidak syar'i. Itu jelas ya. Meyakini turunnya wahyu setelah Al-Qur'an dan seterusnya dan seterusnya. Intinya Bapak Ibu sekalian, ini harus dilakukan validasi. Harus dilakukan penelitian, harus dilakukan sesuai standar SOP, standar operating procedure. Artinya tidak semudah itu kita menyatakan satu golongan kelompok itu sesat. Sebab harus punya fakta data yang clear. Ya. Ini kita lewat aja, ini sudah sering dibahas ini. Lanjut supaya cepat waktunya. Ya. Terus. Nah, sekarang kami MUI ingin menekankan pembinaan ini penting sekali. Apa yang kita bina? Ada 7 wilayah peran MUI di sini. Ya. Ada berperan sebagai islahul ummah antara lain. Ya. Ada berperan sebagai harokah tajdid, memperbaharui. Ada yang berperan sebagai upaya untuk ini kok ketika ditayangkan agak kurang bisa dibaca ya. Tapi nanti ketika dikirim melalui PDF-nya bagus ya. Nah, ini antara lain tugas-tugas kita sebagai warasatul anbiya ingin meluruskan ya agar akidah keyakinan umat beragama secara internal, ada dua nih. Secara internal ini tugas dan wewenang kelembagaan keagamaan. Secara eksternal tugasnya pemerintah untuk membuat aturan. Jadi saya mau apresiasi Pak Ses Jamintel supaya Bakor Pakam ini kita hidupkan dari pusat sampai provinsi, kabupaten, kota. Sebagai apa? Upaya mencegah dan membina. Kita fokus ke sana. Kedua hal itu Pak. Karena belakangan ini saya tanya MUI provinsi, kabupaten, kota, Bakor Pakam kita ini sudah nyaris tidak terdengar suaranya. Gitu Pak. Nyaris tidak terdengar. Gak tahu Pak Saril, betul gak? Nyaris tidak terdengar di provinsi, kabupaten, kota. Alasannya menjaga HAM. Justru menjaga HAM kita harus aktifkan. Karena jangan sampai mengorbankan kehidupan beragama yang sebutlah misalnya kehidupan beragama yang normal berjalan sesuai mainstream pemahaman keagamaan 80%, yang menyimpang hanya 0,5%. Jangan 0,5% ini mengorbankan apa? Jadi mengorbankan yang mainstream beragama. Ini yang kita nggak mau. Jadi pembinaan ini tugas penting sekali. Lanjut. Nah, tugas pembinaan ini Bapak Ibu sekalian, sebagaimana fungsi MUI ada 2 ya, sebagai sodikul hukumah dan khodimul ummah. Jadi khodimul ummah ini bagaimana kita menjadi khodim sebagai pelayan dan kita bagaimana melayani, gitu ya. Kalau kita sudah melayani umat kita belum mau dilayani ya sudah. Tapi tugas MUI jelas. Tidak ingin menjadi pemadam kebakaran. Kenapa Pak? Karena begini, kalau pemadam kebakaran itu Pak, sudah terbakar, baru pemadam kebakaran datang. Ada 2 kemungkinan. Baru sebagian kecil yang hangus, yang kedua udah ludes terbakar, baru datang pemadam kebakaran. Kita nggak mau MUI sebagai pemadam kebakaran.
Nah karena itu kita MUI ingin menjadi garda terdepan mencegah dan melakukan pembinaan dengan dua fungsi utama ini. Lanjut, nah dua fungsi utama ini tentu kita berikan pemahaman, ya, yaitu himayatuddin agar terpelihara dari anil ifrat, anil tafrid. Untuk apa? Memberikan pemahaman wasatiyatul Islam. Untuk menanamkan mainstream wasatiyatul Islam, Islam wasatiyah ini sekali lagi tidak mudah juga. Karena jangan sampai apa? Dia dengan alasan anil ifrat wa tafrid, di satu sisi dia mengenteng-entengkan beragama, di sisi lain mempersulit-sulit dalam beragama. Nah, kita ambil yang jalan tengah. Apa itu yang jalan tengah? Slide berikutnya, mari kita lihat apa yang dimaksud dengan wasatiyatul Islam. Lanjut. Nah, wasatiyatul Islam ini Bapak Ibu sekalian sebagai made in-nya Majelis Ulama Indonesia, MUI ingin konsisten di wilayah ini. Kalau pemerintah menggunakan, slide berikutnya, kalau pemerintah ingin menggunakan moderasi beragama, itu wilayahnya MUI, pemerintah, kalau ini Kementerian Agama, moderasi beragama. Tapi MUI menggunakan istilah wasatiyatul Islam atau Islam wasatiyah. Apa yang dimaksud dengan Islam wasatiyah? Lanjut. Dari tadi Kak Gerak ini. Kalau kita pahami, karena ini masih banyak perdebatan ya Pak Ses. Apa sih Islam itu cuma satu? Ya Islam ya Islam. Apalagi ada yang mengatakan dirinya Islam Nusantara. Ada apa lagi nanti? Tapi kita tidak masuk wilayah itu. Kita ingin bagaimana Islam yang kita maksud satu itu rahmatan lil alamin. Pemahamannya wasati, perspektifnya wasati, sehingga melahirkan apa yang disebut perilaku yang berarti adil, sesuatu yang berarti di pertengahan. Ya, pengertian ini juga ungkapkan oleh Ibnu Faris Al-Mu'zam Al-Lughah, yaitu juga Zuhur ulama mengartikan bahwa wasatiyah itu al-khiyar, ya, yang paling utama atau afdal. Jadi kalau kita bicara pemahaman Islam berarti berbicara tentang pemahaman yang utama, berbicara tentang pilihan yang al-ikhtiyar. Yang kedua, wasati juga, lanjut, kita ingin pahami mencegah penyimpangan pemahaman. Ibnu Jarir At-Tabari menjelaskan al-wastu bermakna adil dan juga bisa bermakna pilihan. Sebab orang-orang yang pilihan itulah orang-orang yang paling adil di antara mereka. Itu dalam tafsir At-Tabari dijelaskan seperti itu. Jadi saya yakin kalau orang sudah pemahaman keagamaannya wasati Pak, nggak mudah Pak diajak ke yang mengenteng-entengkan dan ekstrim kiri dan kanan itu. Saya yakin dia akan menimbang-nimbang, oh iya bisa nggak ya, betul nggak tidak. Ini orang mudah teriming-iming dengan menggunakan nama syariah juga gampang teriming-iming orang. Dengan istilah syariah dia melakukan investasi syariah, padahal bodong, banyak ketipu investasi bodong dengan menggunakan syariah. Ada dekat rumah saya di Cinere itu ya, dia menggunakan Pak dana sampai ludes 2 triliun hampir dengan menggunakan koperasi pendawa. Itu menjadi berita besar. Karena Pak MUI Kota Depok mengeluarkan fatwa. Haram. Begitu dipatwakan haram Pak, kebongkar semua Pak. Bayangkan 2 triliun korban masyarakat. Malah nggak benar dia syariah. Hati-hati. Nah ini kita ajari masyarakat supaya bisa menimbang-nimbang berbuat adil. Lanjut. Nah Al-Baghawi dalam tafsirnya menukil dari Al-Qol, sesungguhnya dia berkata, maksud dari umat pertengahan adalah pengikut agama yang adil antara yang berlebih-lebihan dalam beribadah dan teledor dalam menjalankan syariat agama. Yang kedua sifat amat tercela dalam beragama. Jadi jangan teledor, jangan berlebihan. Ini yang kita inginkan supaya pemahaman agamanya tidak mudah tersesatkan. Lanjut. Terus, nah sekarang MUI sudah punya dokumen penting, ya, yaitu ada yang disebut tahu Jihad Surabaya 2012. Ini waktu Pak Din Ketua Umum melanjutkan kepemimpinan Pak Kiai Sahal di pertengahan jalan. Kita menghasilkan ciri-ciri yang dimaksud dengan wasati itu adalah al-tawasud, mengambil jalan tengah, yaitu pemahaman dan pengamalan yang tidak ifrat, dan ifrat itu berlebihan.
Tafrid itu mengurangi atau mengenteng-entengkan. Kalau diajak sholat, ayo sholat, bentar lah. Ayolah sholat, entar, tarsok. Begitu dia sholat, sudah di penghujung waktu asar mau maghrib. Nah, itu namanya enteng-entengkan. Nah, itu yang kita cegah. Termasuk tadi yang 2 bahasa itu di Jawa Timur tuh. Saya nggak ngerti bahasa Arab. Alhamdulillahirobbilalamin, saya ngerti. Karena itu saya Allah yang besar, segala puji bagi Allah Tuhan seluruh segala. Begitu sholatnya Pak, rusak. 2 bahasa, rusak. Nah, itu nggak boleh. Ya, tawazun, berkeseimbangan atau seimbang yaitu pemahaman, pengamalan yang seimbang. Melalui semua aspek, baik yang duniawi maupun ukhrawi, tegas dalam menyatakan prinsip dapat membedakan antara ifrat dan tafrid. Yang kedua, yang ketiga adalah i'tidal, lurus. Nah, kita umat Islam, Bapak Ibu, dilatih setiap saat i'tidal dalam sholat. Tapi kok nggak bisa i'tidal? Coba bayangkan satu hari itu berapa kali kita i'tidal? Berapa kali Pak Sarid? 5 waktu sholat, 5 kali berapa rakaat? 17. 17 ya? I'tidal kita terus i'tidal. Lurus tegas, yaitu menempatkan satu pada tempatnya dan meletakkan hak memenuhi kewajiban secara proporsional. Jelas ya? Tasamuh, toleransi, yaitu mengakui, menghormati perbedaan, baik dalam aspek keagamaan dan berbagai aspek kehidupan lainnya. Lanjut. Nah, al-musawah egaliter, itu tidak bersikap diskriminatif pada yang lain disebabkan perbedaan keyakinan, tradisi dan asal usul seseorang. Jadi dia mau suku dari Sumatera kayak saya ini, ya kan? Bu Palina dari Sumba, ya kan? Pak Utang dari Majalengka, Pak Sarir dari Sumut juga, sama saja, egaliter. Ya. Nah, itu penting supaya kita memperlihatkan, ya kan, bahwa kita ini sama di hadapan Allah. Inna akramakum innallahi atqakum. Kan gitu ya. Nah, syura, musyawarah, yaitu setiap persoalan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat dengan prinsip menempatkan kemaslahatan di atas segalanya. Jadi kita berusaha kalau udah musyawarah selesai persoalan, kita pakai istilah pegadaian, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Iya kan? Tapi ini kadang-kadang enggak, dalam musyawarah bla 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 udah diputuskan, tadi sebenarnya saya enggak setuju itu putusan itu. Udah blunder lagi. Nah, ini yang bikin rusak sering ya. Termasuk demokrasi kita sekarang. Pak Jam, ini saya singgung sedikit lah. Sudah jelas pasal 22 Walida ya. 22E ya, konstitusi kita ya. Bahwa pemilu itu 5 tahun sekali. Ini ada upaya tunda lagi, coba. Kalau bagi saya ini putusan musyawarah yang harus ditaati. Wajib ditaati oleh semua tanpa kecuali. Dan pengecualian diatur dalam penyelenggaraan pemilu, kalau huru hara dan seterusnya. Itu pun disebut pemilu susulan. Tapi kalau untuk pemilu yang dimaksud tepat waktu, yang oleh fatwa MUI disebut pemilu maslahat. Tepat waktu, Pak. Ya kan? Nah, ini saya sampaikan apa adanya di sini untuk maslahat kita semua, sebab pro kontra yang nanti akan muncul itu akan menyebabkan keterbelahan masyarakat. Oh, nggak ada uang. Wah, uang bisa dicari. Rakyat mau urunan, nggak apa-apa. Bisa kita gerakkan. Gimana, Pak? Urunan kita 70 triliun, urunan 200 juta penduduk Indonesia. Nggak soal. Yang penting tepat waktu. Nah, ini saya sampaikan di depan Pak Jam Intel. Oke. Karena apa? Karena kita bernegara tak konstitusi, Pak. Tegak lurus konstitusi, undang-undang, peraturan dan semua turunannya kita tegak lurus. Bernegara begitu. Supaya tidak ada penyimpangan, penyesatan dalam beragama. Sama halnya supaya tidak ada penyesatan, penyimpangan dalam pemahaman keagamaan. Sama saja. Iktidal tadi. Islah. Sekarang Islah adalah reformasi, yaitu mengutamakan prinsip reformatif untuk mencapai keadaan lebih baik yang mengakomodasi perubahan dan kemajuan zaman dengan berpijak pada kemaslahatan umum,
maslahat ammah dengan tetap berpegang pada prinsip al-muhafazatu al-qadinil sholih wal akhzul bil jadid al-aslah. Jadi memelihara yang yang bagus, melakukan perbaikan ke depan yang lebih bagus. Aulia yaitu mendahulukan yang prioritas, yaitu berkemampuan mengidentifikasi hal ikhwal yang lebih penting harus diutamakan untuk diimplementasikan dibandingkan dengan yang berkepentingan lebih rendah. Kemudian berikutnya tata'awur wal ifkar, dinamis dan inovatif, yaitu selalu terbuka untuk melakukan perubahan-perubahan sesuai dengan perkembangan zaman serta menciptakan hal-hal baru untuk kemaslahatan dan kemajuan umat manusia. Tahaddur yaitu keadaban, yaitu menyetinggi akhlakul karimah, karakter identitas, integritas sebagai khairul ummah, yang kehidupan, kemanusiaan dan peradaban. Khusus soal identitas ini, maka tentu ada banyak istilah identitas sekarang yang menyebar, termasuk politik identitas. Nah, politik identitas ini tengah kita siapkan konsep oleh MUI seperti apa pandangan MUI tentang politik identitas. Jangan kita mudah menyalahkan, menyesatkan tanpa jelas konsepnya. Kalau menurut saya, ya politik identitas itu antara lain, ya politik kebangsaan itu adalah politik identitas. Identitas apa? Identitas bangsa. Untuk bangsa apa? Bangsa yang memiliki identitas, yaitu apa? Pancasila. Itu identitas. Tapi ketika ada pikiran langsung menyalahkan politik identitas sesat, wah ini bahaya. Ini akan membuka front, ya Pak Taryono ya. Jadi akan timbul gesekan. Jadi kita harus menggunakan idiom-idiom kosakata. Identitas itu hati-hati kita. Tidak mudah untuk menyudutkan sekelompok. Ya, partai tertentu bilang ya kami identitasnya ada. Yaitu misalnya identitasnya berdasarkan Islam. Nah, masa kami dilarang? Bisa aja begitu. Yang tidak boleh itu menurut saya justru adalah mengatasnamakan agama, menjual agama, menyalahgunakan agama. Nah, itu tidak boleh. Nah, oleh karena itu bicara soal identitas ini kita harus betul-betul meluruskan dengan baik. Lanjut. Ya, kesimpulannya saya ingin menyampaikan ada 3 hal. Aliran sesat bukan semata-mata kesesatan berpikir, tetapi juga masalah psikologis individual masyarakat ya secara keseluruhan. Dinamika kehidupan yang berat, ya, kekacauan sistem sosial, ketidakpastian nilai-nilai yang ditawarkan oleh kapitalisme, liberalisme menyebabkan orang dengan kecenderungan psikiatrik yang menempuh kehidupan sesat dan menyesatkan tanpa disadarinya. Jadi ada banyak tekanan, banyak faktor orang itu bisa tersesat. Ada juga orang yang tersesat di jalan yang benar. Ada juga pakai Google belok kanan, belok kiri. Ternyata sudah sampai ke jurang. Nah, itu sesat jalan yang benar itu. Jadi jangan sepenuhnya percaya sama Google. Nanti bisa sesat di jalan yang benar. Yang kedua, sementara bagi yang baru terlibat, terkena, terjebak, tertipu oleh aliran pemikiran, pengetahuan, keyakinan sesat agar diberi kesempatan untuk memperoleh informasi yang memadai, mendalam dan intensif agar mereka menyadari kehidupan. Kesempatan tersebut disertai dengan sikap yang empati, memaklumi, tidak menghakimi, bersifat argumentatif dan penuh kasih sayang dalam kerangka dakwah. Dakwah ini maksud ini oleh mantan ketua umum MUI, mantan beliau Pak Kiai Miftah, karena sudah mundur Pak, segera kita cari pengganti. Dakwah itu adalah mengajak, bukan mengejek, merangkul, bukan memukul, memberi solusi, bukan memberi simpati. Kira-kira begitu yang saya tangkap pikiran kita soal dakwah ini. Kurangnya pembinaan dilakukan oleh MUI bersama komponen ormas lainnya sehingga umat kehilangan orientasi beragama. Ya kan? Sesuai dalam paham Islam maksudnya. Jadi ini tugas kita semua. MUI sekali lagi Pak Justice Jam Intel tidak sendiri. Tentu juga pemerintah begitu bersinergi bersama MUI. Mudah-mudahan ini menjadi bagian tugas kita bersama. Saya kira itu. Saya tadi minta kepada dia untuk
saya di sesi ini karena jadwal besok saya ke kampungnya Pak Sahril, ke Tapsel. Di sana ada pesantren Darul Mursyid namanya, punyanya Ihutan di Tonga. Saya diundang Pak B. Akbar, sekaligus dia untuk menggerakkan kopi sebagai potensi ekonomi lokal yang luar biasa ya. Terima kasih. Mudah-mudahan rakornas ini bisa berjalan dengan baik, sukses. Kita minta masukan, saran, sumbangan dari peserta. Sekali lagi selamat kepada bidang pengkajian, penelitian yang digawangi Pak Utang, Ibu Palina, serta komisi dan semua se-Indonesia hadir lewat Zoom. Sekali lagi mohon maaf, bila taufiq wal hidayah. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Apa lagi? Billahi fisabilha. Ini Bu Palina dari Persis. Assalamualaikum. Syarikat Islam. Syarikat Islam. Kalau Matu Anwar apa? Iya nanti diulang. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri rasa hormat dan terima kasih Pak Sekjen, Pak Dr. Haji Amir Tambunan yang sudah menyampaikan pengetahuan bukan saja yang faktual tapi yang aktual. Ya. Kalau yang faktual kan urusan KP3 tuh, soal aliran sesat. Yang aktual juga Pak ya. Beliau singgung dengan perkembangan dinamis kehidupan kebangsaan kita gitu ya. Sangat bagus sekali untuk pegangan kita karena beliau mengatakan bahkan orang yang sesat itu faktornya banyak. Bisa faktor psikologis, faktor ekonomi, faktor kemiskinan ya, faktor kehilangan pegangan. Orang beragama tapi dia kehilangan pegangan, bingung. Muncullah nabi-nabi baru kan karena bingung itu misalkan. Sekali lagi Pak Sekjen terima kasih Pak Amir Tambunan yang saya hormati. Berikutnya yang kami hormati ya, pimpinan kita Praputra Wijaya akan memberikan arahan juga kepada kita ya. Setelah itu nanti kita buka termin diskusi walaupun waktunya dibatasi sampai jam 12.30 itu kan yang dibatasi kan panitia juga yang bisa menambahkan soal teknis. Silakan Praputra. Bangga. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, Filosus, di sini hadir Wakil Ketua Pantim Kiai Sadli Karim. Ini orang Kulon sama dengan saya itu beliau. Iya. Banten itu sebutnya Kulon Pak. Iya. Para narasumber ada Buya Sekjen, kemudian ini dari Kejaksaan Agung. Saya ingat kalau ketemu orang Kejaksaan Agung itu ingat almarhum ternyata ya Pak Basrip Arif dulu. Dulu beliau intens sekali kalau menangani aliran-aliran keagamaan itu. Saya sering diundang oleh beliau. Dulu MU itu tidak pernah luput dari undangan kalau ada rapat-rapat Bakor Pakam itu. Ya, jadi ke depan kita berharap juga ini ada komunikasi yang intensif lagi antara MUI dengan Bakor Pakam khususnya Kejaksaan Agung. Ada Prof. Palina ini mitra saya, beliau di Wakil Sekjen, saya di Ketua Bidangnya. Dan ini Prof. Firdaus ya, yang menggawangi Komisi Pengkajian. Di sini para mujahid dan mujahidah ini dalam bidang penegakan akidah ini sudah hadir semua. Ini saya bangga lah. Ada wakil-wakil ketua, ada sekretaris, ada Kiai Hamdan, ada Kiai Robi Nur Hadi, dan banyak sekali ada. Ini para pengurus
komisi pengkajian di pusat, dan alhamdulillah teman-teman di daerah hadir, komisi-komisi pengkajian di provinsi, kabupaten dan kota seluruh Indonesia. Semoga ini menjadi langkah kita untuk terus meningkatkan konsolidasi dan sinergitas antara MUI pusat, MUI daerah dan seluruh ormas Islam di Indonesia. Saya tidak akan membacakan makalah ya, yang meskipun sudah saya susun secara pointes karena waktunya juga tinggal sedikit lagi, mungkin sebentar saja, beberapa menit saya minta waktu. Pertama saya ingin sedikit juga meluruskan stigma terhadap MUI, bahwa MUI itu seolah-olah mengganggu aliran kepercayaan dan penghayat kepercayaan. Padahal sebenarnya MUI itu sangat menghormati apa yang sudah menjadi concern pemerintah tentang pembinaan aliran kepercayaan dan penghayat kepercayaan. Yang MUI lakukan adalah justru menjaga umat dari penyesatan, menjaga umat dari penetrasi aliran kepercayaan atau penghayat kepercayaan yang masuk ke wilayah umat Islam. Jadi kami MUI itu menjaga dan menghormati adanya aliran kepercayaan dan penghayat kepercayaan, itu silakan. Dan silakan dibina supaya tidak masuk kebun orang. Ya, kebun orang ini kebunnya mayoritas umat Islam. Biasanya itu kalau mereka masuk itu kena tangkap itu oleh para ulama. Dan ini yang menjadi biang permasalahan. Ya. Mereka melakukan penetrasi masuk ke wilayah umat Islam, nah, kemudian menyesatkan. Selama mereka bekerja sesuai dengan porsi dan posisinya di habitatnya, ya silakan. Tapi ketika masuk merambah ke masyarakat Islam, itu namanya penyesatan. Ya, itu mengganggu habitat umat Islam. Dan oleh karena itu maka MUI bertindak melalui Komisi Pengajian dan Pengembangan. MUI melakukan tindakan untuk mengamankan. Sekali lagi, kerjanya Komisi Pengajian, ya, MUI pada umumnya adalah menjaga akidah umat. Tadi seperti yang saya sebutkan, himayatul ummah, dalam rangka menjaga umat khususnya di bidang akidah. Ini yang ini yang ingin saya luruskan, dan sering juga ada catatan bahwa ini MUI ini senang sekali menyesatkan orang gitu. Padahal kan sebenarnya sesat itu bukan disesatkan oleh MUI, mereka sesat sendiri sebenarnya. MUI hanya menunjukkan saja. MUI menunjukkan bahwa yang begitu adalah sesat menurut konsep agama Islam. Jadi ketika ditunjukkan ya mestinya terima. Kenapa? Karena kita berdasarkan ajaran Islam yang sebenarnya. Ya. Nah kalau tidak mau dinyatakan sesat, ya kembali kepada ajaran yang sebenarnya, apa yang diarahkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Kemudian terkait dengan judul yang diberikan kepada saya, penguatan konsolidasi dan sinergitas, saya singkat saja. Ini kan sebenarnya kita ini ada basis untuk konsolidasi dan sinergitas itu ada pihak internal, yakni di dalam Majelis Ulama sendiri. Antara lain harus ditingkatkan sinergitas dan konsolidasi itu dengan antar komisi, ya. Khususnya di dalam intern di MUI sendiri ada komisi dakwah, ada LDK, lembaga dakwah khusus, ada komisi ukhuwah. Ini menjadi mitra kita untuk mencoba menggalang kekuatan agar umat ini selamat gitu. Nah, ada juga pihak internal, pihak eksternal. Ya. Maaf, masih ada internal juga. MUI di provinsi kabupaten kota itu juga
kawan seiring kita, mitra MUI Pusat untuk sama-sama bekerja untuk mengantisipasi agar tidak terjadi penyesatan. Termasuk di dalamnya sebenarnya bukan hanya penyesatan, tapi pendangkalan akidah, penistaan dan pemurtadan. Ya. Dan ini pihak internal. Eksternal yang harus kita lakukan konsolidasi dan bersinergi dengan baik itu dengan ormas-ormas Islam. Ya, kita juga harus berusaha untuk bersinergi dengan kekuatan itu. Tidak bisa kita jalan sendiri. Kita harus bekerja sama dengan mereka, ya, karena mereka adalah bagian dari kita. Apalagi MUI ini kan tenda besar, ya, payung besarnya umat Islam yang di dalamnya juga tergabung 65 atau berapa sekarang Bu ya? 70 ya? Bergabung 70 ormas Islam di dalamnya. Saya dengar ada yang belum masuk itu dalam catatan MUI itu KBPI itu. Ya, KBPI itu sudah menjadi ormas Islam ya, dan sudah punya struktur yang rapi dan sudah punya program kerja dan punya kekuatan. Ya, itu saya kira bisa dipertimbangkan Bu ya, supaya dimasukkan dalam ormas yang bernaung di bawah Majelis Ulama Indonesia. Nah, kita bersinergi dengan kekuatan ormas itu juga untuk dalam kerangka tadi, dalam kerangka menjaga agar umat ini tidak dinistakan, tidak dimurtadkan, dan tidak disesatkan. Ya. Mohon maaf kalau saya gabungkan pemurtadan dengan penyesatan, karena sebenarnya kalau orang disesatkan itu juga ada yang otomatis dimurtadkan. Seperti orang direkrut menjadi penganut Ahmadiyah, ya kita kategorikan Ahmadiyah aliran sesat, tapi sebenarnya dimurtadkan kalau orang masuk Ahmadiyah. Begitu juga masuk Gapatar atau Al-Qiyadah Al-Islamiyah, ya itu disesatkan, tapi sebenarnya dimurtadkan. Kalau masuk Al-Qiyadah dia harus bersadat kembali itu, ya. Jadi ada yang disesatkan, tapi sebenarnya di dalamnya juga dimurtadkan sekaligus. Oleh karena itu maka dulu komisi pengkajian ini juga menangani penistaan, menangani penyesatan, dan menangani juga pemurtadan. Tapi kemudian sekarang sudah dipecah menjadi 3. Ada komisi pengkajian, ada LDK, lembaga dakwah khusus yang menangani pemurtadan, ada LPBKI ya, yang menangani konten-konten keislaman. Itu juga bagian dari komisi pengkajian sebenarnya pada awalnya itu. Nah kemudian sebenarnya juga ada strategi baru untuk kita. Kita harus masuk bersinergi dengan kekuatan kampus dan pondok pesantren. Nah saya kira ke depan perbanyak silaturahim dengan pihak kampus dan pondok pesantren, lakukan kerjasama dengan pihak mereka. Kenapa? Karena ini bagi mereka, bagi aliran-aliran satu sangat strategis masuk dunia kampus itu. Dunia kampus itu hijau, ya, mudah sekali dipengaruhi, dan orangnya masih senang untuk mencoba menjelajah, ya, berselancar begitu. Senang untuk memasuki area-area yang abu-abu, senang yang menarik-menarik begitu. Nah, ketika ada aliran sesat itu masuk ke kampus, mereka senang biasanya menerima itu. Dan saya sudah pernah mendeteksi beberapa kampus itu menganggap Ahmadiyah itu ya sama dengan Muhammadiyah. Hanya beda nama organisasi saja menurut mereka. Dan mereka mengadakan kegiatan seminar, ada kegiatan diskusi dan lain-lain. Itu di backup oleh pihak fakultas, oleh dekannya. Menurut saya berbahaya, karena Ahmadiyah itu bukan Islam. Tapi beberapa kampus menyebutnya Ahmadiyah itu ya Islam. Bedanya sedikit saja dengan Muhammadiyah. Ini kan berbahaya. Jadi kita harus masuk ke situ, coba kerjasama dengan mereka, terutama nanti yang dilihat nanti secara kacamata ilmiah, mana yang menjadi peta penyebaran aliran-aliran sesat, kampus-kampus mana yang menjadi yang dominan, yang memberikan ruang bagi berkembangnya aliran-aliran sesat. Baik itu aliran ekstremis kanan, ya, termasuk teroris dan seterusnya. Ada aliran-aliran kiri, ya, yang liberalis, pluralis, dan aliran-aliran pemikiran yang
sesat itu, kemudian aliran-aliran keagamaan yang sesat. Jadi ada aliran sesat, ada pemikiran sesat, ada perenungan sesat yang tadi saya bilang. Itu di kampus itu lengkap itu. Ya. Bisa dideteksi lah, silakan. Kerjasama dengan para wakil rektor bidang kemahasiswaan untuk ikut mendeteksi. Termasuk juga ada beberapa yang masuk merambah ke dunia pesantren. Ini juga harus kita waspadai, kita harus bekerja sama dengan mereka. Nah silakan kalau MUI pusat ya dengan beberapa kampus di ibu kota ini ya coba menjajaki kerjasama dengan mereka. Kemudian kampus-kampus yang di daerah ya dengan MUI daerah, provinsi, kabupaten dan kota, supaya kita bisa melakukan deteksi dini. Nah, kalau sudah berkembang susah itu diamankannya. Ya, kalau sudah berkembang, mumpung masih dini, ya, mumpung baru berupa embrio, nah, kita bisa segera untuk menyelesaikannya. Lagi-lagi ini untuk menjaga akidah umat dari penyesatan. Nah ada perangkat yang saya kira ini juga perlu kita siapkan, dan tolong ini para pengurus, para wakil ketua lah dan sekretaris dan wakil-wakil sekretaris di komisi, kita perlu ada semacam pemetaan. Kita perlu punya peta rawan penyesatan, peta rawan penistaan, dan peta rawan pemurtadan. Ya kalau tidak se-Indonesia, coba dulu lah Jawa Barat, Banten, dan DKI gitu. Dibuat petanya. Ya. Nah, setelah dibuat petanya, coba bikin semacam pilot project penanganan, pencegahan, penanganan, dan pembinaan aliran sesat. Jadi sudah dipetakan, kemudian coba dibuat semacam program pilot project. Tidak harus misalnya untuk seluruh kabupaten yang dipetakan, tidak. Misalnya coba dulu lah 1-2 kabupaten misalnya untuk kita atasi. Ya, nanti kalau sudah hampir 1 tahun misalnya dievaluasi, kemudian pindah ke tempat yang lainnya, begitu ya. Jadi ini bikin pilot project, kemudian akhir tahun dievaluasi, kemudian nanti proyeknya ke tempat-tempat lain sesuai dengan peta yang menurut kita wah ini sudah daruriyah sifatnya ini sudah darurat. Kalau ini belum ini masih di bawahnya. Tapi mana yang sudah darurat itu dulu yang dia atasi. Tapi lagi-lagi nanti mungkin begini juga ini dari Kejaksaan Agung supaya juga nanti kita ini di backup ini teman-teman di Komisi Pengkajian. Karena kemungkinan nanti akan bisa jadi ada semacam kekhawatiran atau penolakan mungkin secara halus dari pihak-pihak terkait lah, misalnya kami nggak boleh nih karena ini rawan misalnya terjadi perselisihan, rawan mengganggu stabilitas misalnya. Padahal sebenarnya tadi itu kita memetakan itu untuk mengetahui seberapa jauh kekuatan yang bisa menyesatkan, yang bisa memurtadkan umat Islam. Ya. Dan tadi yang saya katakan bahwa kita ini sebenarnya ingin menjaga akidah umat supaya selamat dari upaya penyesatan dan upaya pemurtadan. Ini kira jadi nanti tim-tim di Komisi Pengkajian ya, dan ini mungkin diusahakan tahun ini adalah yang sudah dipetakan gitu. Minimal misalnya Banten dan beberapa tempat di Jawa Barat ya. Karena ada masyarakat kita yang sebenarnya sedang dalam tanda petik diganggu ya. Ya seperti kita ketahui lah, sering terjadi ada aliran-aliran lokal muncul, aliran sesat. Ada yang telanjang bulat kemudian mengadakan acara di tengah malam gitu. Dan namanya nama kearab-araban itu. Di Banten beberapa kali kejadian itu. Ya. Dan ada orang yang mengatakan wah naik haji itu ke Gunung Salak. Ya, ada yang menyebut naik haji ke Gunung Kerinci. Naik haji ke Mekah itu fisik, tapi naik haji rohaniyah itu ke Gunung Kerinci. Ini kan kacau ini. Ya, yang begini-begini yang akan dilindungi ya, akan ditangani oleh teman-teman di Komisi Pengkajian. Dan saya kira tidak akan mengganggu yang lain. Justru kita sekali lagi kita menjaga umat dari upaya-upaya tadi penyesatan dan pemurtadan tadi. Saya kira begitu Pak
Sekretaris Kejaksaan Agung, saya tadi itu secara khusus menghimbau supaya MUI ini sering disapa untuk diundang hadir ke sana, boleh narasumber atau boleh sebagai ikut anggota hadir gitu dalam rapat-rapat Bakor Pakem. Rindu rasanya Bakor Pakem itu untuk mengambil tindakan-tindakan strategis ya, antisipatif terhadap masalah-masalah yang menimbulkan kerawanan. Dulu Ahmadiyah itu oleh Bakor Pakem disetujui untuk dibubarkan, dilarang oleh negara. Dulu sepakat. Tapi kemudian begitu diproses, dan saya termasuk yang diminta ikut merevisi, menyusun draft SK-nya itu, bukan SK Presiden. Nah, tapi kemudian berjalanlah sampai di Seknek waktu itu balik ke Bakor Pakem dan ditunjuk Menteri Agama untuk menyusun. Akhirnya muncul SKB 2 Menteri. Ya, jadi tidak jadi dibubarkan, jadinya diberi peringatan begitu. Tapi itu pun sampai sekarang masih terus dikritik orang supaya itu juga SKB juga dihilangkan. Ini kan berbahaya ini. Ya. Dan itu orang selalu ingin begitu. Nah, sementara kita juga berkepentingan, mahasiswa berkepentingan untuk menjaga akidah umat dari penyesatan dan pemurtadan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Prof. Haji Utang. Bapak Ibu, kita masih ada waktu. Ya, yang membuat aturan kan panitia, yang berubah aturan panitia juga ya. Nggak formalnya memang sampai jam 12.13, tapi Pak Sekjen, kemudian Pak Ketua Prof. Utang dan Pak Jaksa bersedia untuk memberi kesempatan kepada kita. Karena ini penting, ya Pak Jaksa ya, penting. Tahun politik lagi Pak ya. Nah, tuh, belum. Jadi boleh kita buka diskusi ya, kepada Bapak Ibu semua menanyakan ya. Sebab ada yang bisik-bisik sama saya, ini ada hubungannya enggak katanya. Aliran-aliran ini tumbuh berkembang dengan keadaan politik sekarang katanya gitu. Ini katanya loh ya. Jadi kita buka sesi bagaimana mengantisipasi jangan sampai proses dinamika pembangunan bangsa Indonesia termasuk proses keberlanjutan kepemimpinan nasional kita, demokrasi kita gitu ya, juga terganggu oleh hal-hal yang sebenarnya berkaitan dengan menjaga harmonisasi kehidupan beragama di Indonesia gitu ya. Kita beri kesempatan Pak Yai, Pak Ustadz, silakan yang ingin menyampaikan pandangan ya, menyebutkan namanya dan juga dari unit mana, bagian mana agar kita semakin dekat. Saya coba tunjuk dulu ya sesi pertama. 1, Pak Yai ya, 2, 1, 2, 3, 4 Pak Taryono. 1 lagi. 1, 2, 3, 4. Dari sayap kiri, silakan. Diarahkan kepada siapa ya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Munawir Al-Qasimi, anggota Komisi KP3. Yang ingin saya tanyakan ini, tadi kan ada supaya kita tidak ada penyesatan, dan kampus-kampus itu juga sudah banyak terpapar. Bahkan pesantren-pesantren itu juga kadang-kadang sudah dimasuki oleh Ahmadiyah. Real yang ada, kami adalah dekat daerah pusatnya Ahmadiyah di Bogor. Banyak orang-orang atau oknum dari pesantren itu juga minta dana
ke Ahmadiyah itu. Karena itu kita dari komisi ini perlu menyampaikan apa sih itu yang dikategorikan aliran sesat. Baik itu nanti ke kampus bisa berupa seminar, bisa ke kantor-kantor. Karena kalau komisi kita tidak menyampaikan kemudian hanya rapat koordinasi tiap tahun tapi mereka kemudian nggak tahu. Nah ini yang pentingnya kita itu bukan cuma meneliti. Saya kira perlu ke kampus karena ke kampus ini mahasiswa juga kadang-kadang bikin yang aneh-aneh gitu. Yang sangat mengkhawatirkan lagi adalah pesantren. Nah apalagi Musadik itu yang di Bogor itu kan juga sudah berkreasi lagi, bermetamorfosis lagi bagaimana ke daerah-daerah. Nah karena itu bagaimana caranya kita untuk menyampaikan aliran sesat ke masyarakat itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yai. Berikutnya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Supriyadi, Wakil Sekretaris PP Parmusi. Yang ingin saya sampaikan, saya pertanyakan begini, Pak. Apa peran Majelis Ulama dalam rangka mencegah tangkal dari yang kita bicarakan ini, yaitu aliran sesat? Karena kita tahu bahwa di zaman Rasulullah saja kita sudah terpecah menjadi 73 golongan. Walaupun itu dikatakan hadisnya ada yang lemah atau bagaimana, tetapi sampai hari ini sudah 1400 tahun yang lalu itu tetap masih ada literasi yang mengatakan bahwa kita terpecah menjadi 75 golongan. Pertanyaan saya, apakah yang kita harus cegah tangkal itu yang berbahaya kepada negara atau berbahaya kepada akidah? Karena kita tahu ada juga yang berbahaya kepada akidah, tetapi kok Majelis Ulama diam-diam saja. Atau mungkin tidak berani. Tadi Pak Sekjen sudah mengatakan tapi belum mengambil keputusan. Tetapi mungkin tidak berbahaya secara agama, tetapi bisa dikaitkan berbahaya terhadap negara, malah represif. Nah ini mohon penjelasan yang jelas, karena kita juga adalah organisasi yang juga terlibat langsung dakwah di masyarakat. Dai-dai kita harus memahami betul-betul batasan-batasan yang harus dilakukan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Supriyadi. Berikutnya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bunyan Saptomo dari Komisi Luar Negeri. Pertanyaan saya ini terkait pertama dengan Ahmadiyah yang tadi disebut, dan ini pusatnya di luar negeri. Namun ada lagi yang di forum ini tidak disebut, namun di luar itu banyak sekali tulisan yang terkait dengan Syiah. Banyak tulisan bahwa Syiah itu menyesatkan, ya. Namun tadi tidak disebut. Pertanyaan saya, tentu saja ini terkait dengan yang pertama ya, karena pusatnya Syiah dan Ahmadiyah adalah di luar negeri, yaitu di Pakistan dan di Iran. Pertanyaan pertama adalah bagaimana sikap pemerintah dalam hal ini, terutama terkait dengan mubalik-mubalik, dai-dai Syiah dan Ahmadiyah yang berdatangan dari Pakistan dan dari Iran ke Indonesia. Ya. Karena kalau mereka dianggap sebagai kelompok aliran sesat, tentu saja kita harus waspada. Terus tentu saja yang kedua, pertanyaan terkait dengan
bagaimana ini sikap MUI sendiri terkait dengan Syiah. Yang banyak tulisan di luar tadi adalah ajaran yang menyesatkan. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Ustadz Sabto. Silakan Pak Ustadz Taryono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melihat bahwa penanganan sikap pemerintah terhadap penanganan aliran-aliran sesat itu masih setengah hati. Contoh Ahmadiyah. Ketika Ahmadiyah menikah, seharusnya jangan ditempatkan di KUA kalau memang Ahmadiyah dianggap aliran sesat. Begitu juga kalau dikubur mati, harus dipisahkan antara kuburan Islam dengan kuburan Ahmadiyah. Kalau memang itu dilakukan, insya Allah Ahmadiyah akan kapok gitu. Jadi nikah jangan di KUA. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini pertanyaan singkat, jelas ya, faktual kan. Wah, ini penting buat MUI ini Pak Ustadz Taryono. Ya. Ya. Tangga itu nanti bisa dilihat dulu. Baiklah, kita mulai mungkin dari Pak Jaksa Agung. Baik, terima kasih Pak Moderator, Pak Firdaus. Terima kasih. Saya sebenarnya mengalami langsung juga nih di Kalimantan Barat nih, Ahmadiyah nih. Terima kasih Pak yang nanya Ahmadiyah. Saya sendiri sebenarnya menafsirkan Ahmadiyah itu dengan fatwa MUI dan dengan SKB 3 Menteri itu ya, Pak Jaksa Agung itu udah jelas. Tapi saya juga waktu itu kan malah justru yang ditangkap diadili adalah kelompok orang Islam yang sebenarnya ini dari FKUB kalau nggak salah ya, itu ada beberapa waktu itu saya sebagai Kajati menyampaikan itu dan dicari jalan keluar. Jalan keluarnya apa? Mereka dituntut rendah, saya yang menuntut itu. Kalau kita sih sebenarnya juga memang melakukan pembakaran dan apa itu memang yang kita lakukan, sehingga waktu itu ya memang itu juga memang ada pasalnya sehingga bisa dihukum. Tapi saya sebenarnya ini juga karena beberapa kegiatan yang dilakukan Ahmadiyah itu ya memang sudah menodai pasal 156 itu sudah dilakukan. Saya waktu itu di beberapa rapat saya sampaikan dan formal saya laporkan, bahkan itu juga melaporkan juga. Tapi mohon maaf ini dari aparat penegak hukum lain, terutama terus terang aja saya tunjuk Pak Kapolda menyampaikan bahwa polisi memandang bahwa supaya menekan dan menciptakan kondisi supaya kondusif. Nah, saya menyampaikan justru kalau ini kondusif dan ini hanya akan seolah-olah kondusif, tapi akan begitu lagi, saya bilang gitu. Nah, waktu itu memang terus terang saja memang pertimbangan saya yakin juga memang tidak sesederhana itu karena banyak campur tangan dari pusat kepentingan terutama ini bro, beberapa kepentingan dan akhirnya seperti itu. Seperti itu gimana? akhirnya tidak ditindak juga dan akhirnya jalan keluarnya itu. Terus kemudian ya sebenarnya kan ketika Menteri itu walaupun ya inilah tadi Prof kita juga diskusi bahwa memang masih juga ada yang menafsirkan bahwa seperti itu. Padahal sebenarnya di situ juga saya membaca masih ingat benar itu waktu itu bahwa ini supaya kembali ke ajaran Islam yang sebenarnya dan dia tidak boleh menyebarkan ajaran dia, tapi yang dilakukan kan dia menyebarkan gitu. Nah itu sebenarnya juga sudah seperti Pak Taryono tadi bahwa kayaknya seolah-olah setengah hati gitu kan Indonesia pemerintah kita setengah hati walaupun sebenarnya sudah jelas sekali itu. Nah saya juga sebenarnya di tataran bawah saya juga sebenarnya kalau hal-hal yang seperti itu kita harus tegas gitu. Sekarang ini terus terang saja saya nggak tahu apa karena ini memang juga karena ini juga para pemerintah ini menjaga supaya dalam arti menjaga karena ke arah
politik atau enggak, tapi kalau saya sebenarnya praktis, kalau yang sudah keterlaluan kayak begitu dan berulang-ulang kali melakukan, saya sebenarnya juga perlu dilakukan penegakan hukum represif seperti yang saya sampaikan tadi. Saya juga sependapat juga sebenarnya sama Pak Sekjen tadi, seperti LDI itu juga sebenarnya menjadi atensi khusus. Bener dia kalau diundang koordinasi, saya sebagai beberapa kali menjadi kepala kejaksaan negeri, kejaksaan tinggi, kalau dia audit ya dia yang manis-manis saja, bahkan dia yang normatif-normatif ada. Tapi pada saat saya ke daerah, saya melihat situ, itu hal-hal yang di ini tuh masih dilakukan. Iya ya, itu dia menganggap bahwa seperti orang yang di luar kelompoknya itu bukan Islam ya, di ini terus kita di apa, seolah-olah najis, kita sholat di situ, gue sholat aja di situ gitu kan, di apa, dipel lagi, dipel nggak apa-apa, tapi kalau dipel tujuannya bahwa kita dianggap najis kan itu kan suatu penghinaan ya, kalau menurut saya gitu. Saya sampaikan itu. Gitu. Jadi sebenarnya saya juga setuju, makanya saya juga setuju Prof, nanti kita semakin sering kita diskusi terhadap, kalau Bapak tadi menyatakan juga bahwa sebenarnya seperti apa sih yang sesat itu, tadi Pak Sekjen sudah sangat gamblang sekali, saya juga baca itu teman 10 kriteria yang dilakukan sesat itu, hanya kita lebih firm, kita menyampaikan kepada masyarakat, kalau masyarakat tahu hal itu supaya lapor ke MUI atau ke kejaksaan, supaya kejaksaan itu sebagai bakor pakem. Saya juga sebenarnya apakah benar bahwa mereka yang melakukan itu karena ketidaktahuan? Kalau pengikutnya iya tadi, karena keterpaksaan, karena ketidaktahuan, karena ekonomi dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya yang mengajak ini sebenarnya yang mempunyai tujuan-tujuan tertentu, merusak, bisa juga yang tadi merusak akidah juga, tapi juga di lain pihak juga mungkin ini juga merusak negara nih. Jadi sebenarnya kan ya tadi kalau dibilang saat itu seperti apa, tapi sebenarnya apakah dari sisi agama atau dari sisi negara. Tapi sebenarnya kalau dari pemerintah itu udah jelas bahwa sebenarnya kita mengharapkan mau aliran kepercayaan atau aliran keagamaan ya, itu harus berpedoman pada 4 pilar. Artinya apa? Yang dipegang harus Pancasila ya. Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI harga mati kan itu tuh. Kalau ada yang keluar dari situ ya sebenarnya itu udah cenderung atau mengarah ke SAT. Nah, nanti kita bisa bekerja sama, kita bahas dengan MUI terutama untuk apakah ini memang ciri-ciri aliran SAT atau sebenarnya memang sudah melanggar kriteria tadi atau sudah memenuhi kriteria aliran sesat tadi. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini saya juga sampaikan bahwa memang benar kita memasuki tahun politik ya, tahun pemilu. Kalau pilihan presiden dan wapres itu kan tanggal 14 Februari. Dan ini tidak mustahil ya, isu-isu aliran sesat atau aliran sesat ini para pemimpinnya membawa massa untuk yang mengikuti alirannya terus dibawa-bawa ke arah demokrasi, akhirnya mempengaruhi pemilu ini ya dengan kampanye ya, dengan kampanye dihubung-hubungkan dengan pemilu, nah yang akhirnya itu bisa mengganggu stabilitas nasional itu ya, ini yang kita harus waspada. Kita juga berharap MUI sebagaimana tujuan utama dalam pendirian MUI ya Pak ya, MUI terutama kita menjaga memang akidah dan menjaga Islam dan tentunya dengan ajarannya yang sesuai dengan ajaran yang sesungguhnya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Marsudi. Terima kasih Pak Marsudi. Pak Sekjen, Buya, Prabutan, silakan. Ya. Baik, terima kasih. Saya tidak menjawab satu-satu ya. Tapi memang begini, tadi menyangkut penyampaian atau sosialisasi aliran sesat. Sebenarnya
MUI pertama mengeluarkan fatwa. Dia mengeluarkan fatwa itu kemudian dibukukan dan kemudian hasilnya dikirimkan ke pengurus MUI seluruh Indonesia. Nah, dari pengurus MUI ini kemudian disampaikan kepada masyarakat. Cuman memang masalah ini kan sebenarnya tidak terlalu populer ke dunia media massa ya. Karena mungkin alasannya menjaga stabilitas atau menjaga perasaan orang gitu. Jadi meskipun kita berusaha untuk melakukan sosialisasi itu sering terhambat di tengah jalan. Ya. Tapi bagaimanapun tetap kita melakukan sosialisasi tentang aliran-aliran sesat itu, dan media juga banyak yang kemudian juga merepot itu ya berita tentang aliran-aliran sesat. Ya mungkin di dunia di